Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini di Jumat yang berkah ini, di hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda kajian serial parenting yang alhamdulillah agenda serial parenting ini dari BPI berusaha untuk didawamkan dalam 1 tahunnya kita laksanakan 4 kali insya Allah. Atas segala nikmat, kesehatan, waktu luang yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan senantiasa menjauhi daripada larang-larangannya. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa tercurah limpah kepada manusia agung, manusia istimewa yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah juga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin dan tentunya kepada seluruh umatnya dan kita semua mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kami sapa terlebih dahulu. Terima kasih, selamat datang kepada Direktur Utama Rumah Sakit Yarsi, Dr. Mulyadi Mukhtiar Mas, Direktur SDI, Dr. Ahmad Jamaluddin, MKes, Ustadzah Fathiyah Khatib LCMA, ya Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua, para manajer, para kabag-kabid, para SVP, dan tentunya para karyawan Rumah Sakit Yarsi yang Alhamdulillah Allah berikan waktu luang kepada kita agar hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka untuk rangkaian kajian parenting pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita perdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Beni Putra dari CSSD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah bagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Beni Putra yang sudah membacakan ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang benarkan diberikan kepahaman atas Al-Quran, dan tentunya kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya mempersilahkan Ustadzah untuk bisa naik panggung, saya akan bacakan terlebih dahulu CV daripada Ustadzah Siti Fathia Khatib LCMA. Lahir di Jakarta 21 April 1968. Riwayat pendidikan Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. S1 University of the Punjab, Lahore, Pakistan. S1 International Islamic University, Islamabad, Pakistan. S2 Salafiyah University, Faisalabad, Pakistan. S2 International Islamic University, Islamabad, Pakistan. Untuk pengalaman dan aktivitas, beliau sebagai fungsionaris PP Wanita Islam, fungsionaris IPWU International Muslim Women Union, Chapter Indonesia, narasumber kajian di TV One, Trans TV, iNews TV, MNC Muslim TV, dan TVRI. Narasumber kajian online di USA, Jerman, Inggris, Australia, Jepang, Taiwan, dan Singapura. Konsultan pernikahan dan keluarga muslimah. Safari dakwah di berbagai wilayah Indonesia. Narasumber seminar, talkshow, ceramah, kajian Islam intensif di perkantoran, majelis taklim, dan lainnya. Masya Allah, luar biasa sekali aktivitas daripada beliau ini. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang serta ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Baik, tidak panjang kalam, kepada beliau Ustadzah Fathia Khatib LCMA kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung saja biar ilmunya lebih padat. Ya. Eh, izin mungkin silakan Ustadzah naik. Teman-teman persiapkan pertanyaan yang terbaik. Ada 4 orang yang mendapatkan amplop nih. Saya biasakan bawa amplop Ustadzah ya. Ini bukan risuah ini hadiah insya Allah ya. Baik, persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang gini anaknya tidur siang ya. Saya khawatir saya ngisi kajian Bapak dan Ibu baca doa tidur. Insya Allah enggak ya.
Biar lebih semangat saya ulang lagi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Direktur Utama Rumah Sakit Yarsi, Bapak Dr. Mulyadi Mukhtar Mas. Sehat selalu ya Pak. Begitu juga yang kita hormati Bapak Direktur SDI dan Diklit, Dr. Ahmad Jamaluddin MKes. Lebih muda aslinya ya Mas, Mas Dok. Karena tetanggaan ternyata saya dengan Dr. Jamal nih, Masya Allah. Begitu juga yang kita hormati bersama Direktur PT Inno Kreatif. Ibu Seri sudah ada? Belum. Begitu juga para dokter, tenaga medis yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang saya. MC kondang kita Ustadz Barat, jazakumullah. Alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan hamba-hamba Allah yang punya ilmu luar biasa, tenaganya digunakan untuk mengabdi kepada saudara. Mudah-mudahan semua gerak-gerik dan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti insya Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat. Jika ada yang sendiri mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang soleh atau solehah tahun ini. Atau sudah menikah semuanya ya Dok? Ada yang masih sendiri. Yang laki-laki jika masih sendiri saya doakan mendapatkan istri 3S. Solehah, sabar, dan cantik. Amin. Dan untuk dokter perempuannya yang belum menikah, saya doakan mendapatkan suami 3T, takwa, tampan, tajir, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan, ya, oh T-nya satu aja. Alhamdulillah anugerah yang luar biasa. Siang hari biasanya mungkin dokter-dokter sedang sibuk, tetapi menyempatkan diri untuk hadir dalam sebuah pertemuan yang indah. Semoga amal ibadah kita diterima dan mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, guru besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak di hari kiamat paling sibuk mencari kita, paling capek mencari kita karena cinta beliau cinta yang tidak berhenti. Beliau ingin sekali umatnya seluruhnya menjadi penghuni surga. Dan beliau menjamin itu. Maka beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat terheran-heran siapa yang tidak mau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Maka tema hari ini tentang kajian serial parenting. Temanya parenting tetapi nyaris hampir di semua tempat yang datang itu hanya ibunya. Jadi bukan parenting tapi mothering. Fatheringnya nggak ada gitu. Maka di sini saya bisa berbahagia sekali melihat para dokter, para father datang ke sini. Applause ya buat para bapak, Masya Allah. Mengapa parenting itu begitu kita butuhkan gitu ya. Orang tua kita dulu tidak memiliki ilmu tersebut tetapi bisa mencetak anak-anak seperti kita. Rasanya kalau kita orang tua yang memiliki ilmu gitu ya, ternyata belum bisa memaksimalkan pendidikan kita, kita sepertinya harus meminta lebih banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sesungguhnya anak-anak itu tergantung kita sebagai orang tua. Rasulullah menjamin anak-anak itu sesungguhnya punya potensi positif, punya potensi tauhid.
Beliau menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dalam kondisi fitrah, punya potensi tauhid, punya potensi menyembah Allah. Namun apa? Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi anak itu terlahir dalam kondisi fitrahnya potensi tauhid. Kita yang mencetak anak-anak ini menjadi apa dan bagaimana itu tergantung orang tuanya. Maka disitulah Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa anak-anak perempuan akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Ibu-ibu kan perempuan ya, adik-adik juga perempuan. Sampaikan berita gembira itu kepada orang tua kita. Bahwa insya Allah kehadiran kita menjadi penghalang orang tua kita dari api neraka. Begitu juga ayahanda yang hadir hari ini, ada yang punya anak perempuan? Dokter Jamal kayaknya punya ya, berapa? Oh, dua perempuan, satu laki-laki. Yang lain kalau punya anak perempuan, itu kata Rasul begini, barang siapa yang punya anak perempuan 3 atau saudara perempuan 3 dan bagus mendidiknya, maka surga bagimu. Ada sahabat bertanya, bagaimana kalau anak perempuannya cuma 2 ya Rasulullah? Saudara perempuannya hanya 2 ya Rasulullah. Maka beliau pun menjawab, jika kamu bagus mendidiknya maka surga bagimu. Seandainya Rasulullah masih ada dan bertanya kepada kita, kalau anak perempuannya 1 bagaimana? Pasti jawabannya akan sama. Surga bagimu kalau kamu bagus mendidiknya. Maka para ayah berlaku baiklah kepada istri-istri di rumah. Kenapa? Ketika istri, kan istrinya banyak, bapaknya banyak. Bapak ini buka celah pinter banget gitu ya. Bagaimana caranya ketika istri-istri itu istrinya bapak gitu ya Pak. Ini istrinya bapak-bapak gitu ya. Jadi ketika para istri ini lelah, wahnan ala wahnin, hamil itu kan capek di atas capek. Ada dokter kandungan di sini? Masya Allah itu. Bidan ya? Oh bidan ya istilahnya ya. Tapi dokter kandungan ada juga? Ada. Itu ketika dia membantu seorang ibu melahirkan yang meregang nyawa, kemudian dia bisa mendekatkan pasien ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itu peluang peluang dapat pahalanya itu banyak sekali. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah, jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, lewat dirimu dia mendapatkan hidayah, maka pahalanya dunia beserta isinya. Kita udah kaya banget. Bapak Dirut kita ini bikin acara pahalanya besar banget Pak. Berapa yang hadir hari ini? Katakanlah 50 gitu ya. Seandainya dari 50 ada 10 yang tersentuh hatinya, tambah dekat dengan Allah, maka Dirutnya, yang bikin acara, yang duduk, insya Allah semuanya mendapatkan pahala yang luar biasa. Walaupun mungkin ada yang datangnya terlambat, itu malaikat pun bertanya, ya Allah, bagaimana yang datangnya cuma sebentar? Bagaimana yang datangnya cuma lewat saja? Apa kata Allah? Catat namanya sebagai orang yang hadir di majlis tersebut. Masya Allah. Maka kalau orang duduk di tempat-tempat seperti ini, Allah berikan ketenangan. Saking tenangnya terkadang baca doa tidur gitu ya. Kalau nggak bisa tidur di rumah, coba aja bawa ke pengajian. Insya Allah akan tidur nyenyak gitu ya. Jadi ibu dan ayah itu yang pertama sebelum dia memberikan sesuatu kepada anak-anak di rumah, dia harus punya isi dulu. Katakanlah saya ingin menuangkan air di gelas ini, saya harus punya dulu di botol ini. Bagaimana saya bisa menuangkan ke gelas kalau di botol tidak ada? Maka orang tua ketika ingin memberikan cinta dan sayang kepada anak-anak, dia harus punya dulu. Kalau dia nggak punya cinta dan sayang, bagaimana dia mentransfer ke anak-anaknya? Disitulah Rasulullah menyampaikan bahwa kalau ada seorang nenek atau seorang ayah dan ibu tidak pernah mencium anak-anaknya, maka apa sabda beliau? Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak pernah memberikan cinta, jangan mengharap mendapatkan cinta. Dan aku khawatir cinta dalam dirimu dicabut sama Allah. Maka dia tidak punya rasa sayang sama sekali. Kalau di sini rasanya punya sayangnya berlimpah ya. Apalagi bapak-bapak pengen banget buka cabang, saking berlimpah sayangnya.
Enggak ya Pak ya, insya Allah di sini setia semua. Bukan setiap tikungan ada, memang setia gitu ya. Kenapa? Karena ingat dengan perjuangan istri di rumah, ingat dengan pengorbanannya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, saya mohon maaf jika yang hadir ada yang belum punya keturunan, ada. Ada. Jika ada yang belum memiliki keturunan, saya doakan mendapatkan keturunan yang soleh-solehah gitu ya. Nah, saat kita berbicara tentang parenting, ini anak ini kan anugerah ya. Amanah, anugerah, rejeki yang perlu kita jaga. Terus bagaimana sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan kepada anak-anak? Beliau itu menyampaikan tips mendidik anak-anak itu 5. 5 ini sampai jam berapa selesai ya? Nggak ada rundown nih, saya nggak dapat rundown acaranya. Sampai jam berapa Ustadz? Adzan asar itu 2:30 ya, berarti 15 menit lagi. Sejak kapan asar 3:30? Baik, ada 5 yang dicontohkan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah keteladanan. Jadi Imam Ali radhiyallahu an itu memberikan tips itu 7x3. 7x3 apa? 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Saya mohon maaf khawatir salah. Ini kayaknya ada yang belum menikah ya ibu-ibunya. Ada yang wajahnya masih Mahmud Abbas ya. Mahmud Abbas itu mamah muda anak baru 1. Ya, ada ya. Kalau bapak-bapaknya insya Allah udah nikah semua kan. Saya khawatir ada yang mengaku belum gitu. Belum 2 kali. Jadi nggak apa-apa ya saya sampaikan ini insya Allah ilmu buat kedepannya. Ketika Ali radhiyallahu an memberikan tips bagaimana mendidik anak itu 0 sampai 7 tahun atau 7 tahun pertama disiapkan menjadi seorang raja. Jadi raja itu diservis, raja itu dilayani, raja itu dibahagiakan gitu. Kitanya sebagai apa? Kitanya sebagai penasehat raja. Makanya umumnya kalau punya anak 0 sampai 7 itu capek di fisik karena ngantar ke kamar mandi gitu kan, nyuapin sambil lari-lari. Belum lagi memakaikan baju, memandikan, membuatkan susu. Apalagi kalau anak pertama itu masih kaget ya, ternyata ada makhluk baru yang harus dia rawat. Padahal konsentrasi kita kan ke anak kandung, tetapi anak mertua juga butuh perhatian gitu. Anak mertua tuh suami kita. Anak mertua butuh perhatian. Terkadang para perempuan tuh bingung. Banyak yang DM ke saya, banyak yang curhat gitu ya, konsultasi Bu Fatih ya, mana yang didahulukan anak mertua atau anak kandung gitu. Saya bilang kalau kewajiban ibu berarti anak kandung. Tapi kalau kewajiban istri berarti anak mertua. Nah itu yang perlu kita bagi, perlu kita beri gitu ya, proporsional antara pasangan dengan anak. Karena banyak Mahmud Abbas, mamah muda yang anak baru 1 ini kaget ketika harus membagi waktunya antara orang tua anak kandung dengan anak mertua. Jadi kalau masih 0 sampai 7 agar bisa dipahami, ibu-ibu itu sedang letih-letihnya. Fisiknya capek ketika anak berumur 0 sampai 7 tahun tuh capeknya luar biasa. Ada pernah dengar baby blues ya? Kenapa banyak ibu-ibu stres, banyak ibu-ibu itu pengen bunuh diri. Dia tuh lelah di atas lelah, kurang tidur, sementara anaknya perlu dijaga, anak mertua pun minta perhatian. Itu capek di fisiknya itu luar biasa gitu. Jadi kalau ayah-ayah yang paham, ini kan ayah-ayah yang pahamnya luar biasa ya, itu akan dibantu bagaimana meringankan beban istrinya, bagaimana mencari cara agar menikmati proses itu gitu. Karena ketika mendidik anak, merawat anak itu kan sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Maka dibutuhkan seorang suami yang bisa perhatian kepada istrinya. Karena kalau enggak itu lelahnya luar biasa gitu ya. Jadi 0 sampai 7 tahun itu capek sekali di fisik.
capek sekali. Tetapi jangan khawatir, Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada ayah dan bunda jika mengikhlaskan waktunya, tenaganya, dananya untuk mendidik anak-anak. Allah akan ganti, Allah akan ganti, Allah akan ganti. Jangan pernah berpikir kalau anak banyak rezekinya susah. Enggak. Tergantung persepsi kita dan tergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada yang bilang begini, Bu Fathia kalau anaknya 2 atau 3 itu udah kaya banget gitu. Saya bilang, oh salah mas, enggak begitu. Justru karena anak saya banyak, Allah ngasih saya rezeki berlimpah-limpah. Mungkin kalau anak saya cuma sedikit, rezekinya juga sedikit gitu ya. Jadi Allah itu bersama prasangka kita. Maka saat kita mengeluarkan energi, mengeluarkan dana, mengeluarkan waktu, mengorbankan semua buat anak-anak, itu ada balasan pahala, pahala, pahala semua. Tolong diikhlaskan buat ayah bunda merawat mereka. Kemudian yang kedua apa? 7 tahun kedua, itu jadikan anak-anak kita sebagai tentara atau tawanan. Maksudnya apa? Dididik disiplin. Meletakkan baju kotor di mana, kemudian kalau pulang sekolah tas di mana, sepatu di mana, bahkan sudah diajarkan atau dikenalkan sholat 5 waktu. Sejak usia berapa? 7 tahun. Dan Rasulullah menyampaikan itu. Maka ketika kita jadi orang tua dibutuhkan sifat pengasih dan penyayang. Pengasih kita kasih kasih sayang, kita cium, kita kasih hadiah, kita kasih perhatian. Tapi kita pun harus sayang sama anak-anak. Bagaimana sayang sama anak-anak? Kalau kita sayang sama anak-anak, berikan dia kesempatan untuk belajar agama. Kalau kita sayang sama anak-anak, jadikan dia bahagia di dunia dan di akhirat. Banyak orang tua yang sayang sama anak, tetapi tidak memahami bagaimana menyayanginya. Anak tidak sekolah, marahlah kita. Umur 10 tahun tidak sholat kan boleh dipukul kata Rasulullah. Tetapi dengan pukulan sayang. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua harus punya sifat penyayang. Penyayangnya kita bagaimana? Kalau dia nggak sholat kita ingatkan. Kalau dia belum bisa baca Quran kita ajarkan. Karena kita pandai KPR di dunia tapi lupa tidak pernah KPR untuk akhirat. Kita nyicil rumah di dunia. Kita mau dengan tenor 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Pernah nggak kita berpikir untuk nyicil rumah di surga bersama pasangan dan anak-anak kita? Kadang-kadang kita lupa. Maka ketika anak berumur 7 tahun kedua, yaitu berarti 8 sampai 14 tahun, tolong kenalkan Allah lebih dekat lagi. Tanamkan dia mendirikan sholat, menutup aurat dengan rapi. Kenapa? Kalau anak perempuan nutup aurat, pahalanya buat orang tuanya. Surga kok jaminannya. Jadi mendidik anak perempuan itu tidak kalah penting ya. Karena nanti kan perempuan-perempuan itu menjadi ibu dari cucu-cucu kita gitu. Maka kalau ayah bunda punya anak laki dan perempuan tidak boleh dibedakan dalam memberikan pendidikan. Kalau zaman dulu kan perempuan hanya kasur, sumur gitu ya, dapur bikin semur. Gitu. Sekarang enggak, perlu diperhatikan semua karena perempuan cerdas akan mentransfer ilmunya ke anak-anak. Dan survei kan membuktikan ya, kecerdasan anak-anak itu diturunkan lewat ibunya. Kalau ayahnya apa? Karakternya, sifatnya itu dari ayah. Wajahnya, face itu ayah. Tapi kecerdasan itu dari ibu. Terus kalau orang tua berperan bagaimana? Ayah itu seperti cakar dalam bangunan. Ini gedung ini kan kuat ya. Cakar-cakarnya itu sifat ayah. Confident, berani, berani gitu ya. Dia bisa tampil dan seterusnya itu dari ayah. Tetapi lembutnya itu aksesoris itu. Kalau rumah itu cakar-cakarnya ayah, lembutnya hordeng, vas bunga, meja itu dari ibu. Jadi tidak bisa anak itu dididik oleh satu satu orang tua saja sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada ayahanda Luqmanul Hakim memberikan pendidikan dan nasihat yang luar biasa. Kenapa Allah cantumkan surat Luqman? Karena Allah ingin menyampaikan pesan kepada ayah, tolong sering-sering ngobrol sama anak. Yang sering ngobrol sama anak siapa? Ibu.
Perempuan itu kan cuma ngemil, ngemol, ngomel. Ngaji dia ngemil gitu kan. Akhir pekan ngemol. Kalau capek ngomel gitu. Dan perempuan dalam waktu 1 hari kan mengeluarkan 20.000 kosakata. 20.000. Laki-laki cuma 7.000 saja. Nah, disitulah laki-laki bagaimana yang 7.000 itu diberikan ke anak-anak. Anak ayah sudah besar, anak ayah pintar. Itu dia punya jiwa itu besar sekali kalau ayahnya yang memberikan. Disentuh, dipeluk, diajak jalan. Itu dia punya kecerdasan emosional yang luar biasa. Tetapi sayangnya banyak yang didapat dari ibunya, ayahnya kemana gitu. Seakan-akan anak-anak ini merasa yatim, even ayahnya ada, tetapi jarang pulang dan jarang memeluknya. Maka kalau saya pernah dengar dari seorang teman, ada udah lama sekali ya. Kenapa? Anaknya nggak mau dipeluk. Oh, udah lulus kuliah. Oh, Bapak udah punya anak lulus kuliah ya? Oh, udah eyang. Kalau anaknya nggak mau dipeluk, dipeluknya waktu tidur. Anak tidur itu sesungguhnya dia mesin pikirannya ada yang nyala ya, terutama perempuan. Dia akan bilang, aku tahu semalam ayah memeluk aku. Aku tahu semalam bunda mencium aku, anak itu tahu. Dia kalau dipeluk, dicium, bahagia seperti jiwanya itu terbang gitu. Jadi kalau ibu-ibu, ayah bunda jarang ketemu dengan anak-anak, tolong ubun-ubun anak-anak sering disentuh. Ubun-ubun kalau di Yarsi bilangnya ubun-ubun apa bukan ya? Takut beda. Sama. Takutnya secara medis beda gitu. Nih ada ubun-ubun kan yang tutut gitu ya. Kalau lagi baru lahir, itu ada garis trauma di situ. Anak pengen nangis, ayah bundanya ndak ada. Anak pengen cerita, ayah bundanya tidak ada. Anak ingin memberikan apresiasi buat ayah bundanya tidak ada. Terbentuklah garis-garis trauma di sini. Terus bagaimana menghilangkannya? Dihapus. Anak ayah pinternya dihapus dengan sentuhan. Oh, anak bunda soleh sekali dihapus dengan sentuhan. Kalau anak kandung itu insya Allah bisa hilang garis-garis trauma di sini. Tapi kalau anak mertua nggak tahu bisa hilang apa enggak gitu. Karena yang saya tahu cuma anak kandung saja yang bisa hilang ya, disentuh gitu. Tapi jangan dibuat dia sakit hati lagi. Kadang-kadang kalau ibu-ibu itu udah capek, kalau udah capek ya, ketika akan pergi, mau ngantor, mau dinas, anak suka nangis kan, bunda ikut bunda, kayak gitu ya. Ibunya kan kesel, mulai, ini apa nih, ini apa nih, kesel gitu. Coba bayangkan kalau dia pengen nangis, terus kita marahi. Padahal itu kan ekspresinya dia kan. Ekspresi dia sayang, ekspresi dia membutuhkan kehadiran kita, masa malah kita marahi. Kan dia pengen dipeluk, pengen dicium, tetapi karena bunda-bundanya capek, maka yang ada adalah hardikan, marah. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan anak-anak kita kan. Dia rindu, dia kangen, pengen meluk, terus kita bilang, bunda lagi capek sayang. Terus dia ngerjain PR, pengen diajarin sama ibunya, ibunya bilang apa? Sama papa aja tuh, papa dulu pinter, ketua OSIS dulu tuh papa. Anak itu bawa bukunya ke papanya. Nanti papanya bilang, sama bunda aja. Bunda itu pinter banget dulunya. Juara pertama. Itu anak kita kayak tukang kredit. Balik-balik dari ayah ke ibunya gitu kan. Kenapa? Capek banget kan gitu. Padahal itu di 7 tahun kedua itu terbentuk sekali. Memorinya itu terbentuk sekali. Anak-anak kita nggak hafal kok titel kita apa, jabatan kita apa, pendidikan kita apa. Oh, anak-anak tidak hafal. Yang dia hafal hanyalah kebersamaannya, kenangannya bersama kita sebagai orang tua. Dia nggak hafal kok. Dia nggak pernah ingat apa ya dulu jurusan orang tuanya, apa ya dulu jabatan orang tuanya. Oh dia nggak ingat.
Yang dia ingat hanya kenangan kita. Kenangan waktu ayah bundanya menciumnya, memeluknya, ngajak jalan-jalan, mentraktir makan, itu yang dia ingat. Sama halnya dengan kita kan. Kita kalau terkenang dengan ayah bunda kita, oh dulu sama ayah diajak ke sini gitu kan. Oh ibu juga pernah ngajak ke sini, ke sini. Pernah kita hafal dengan detail orang tua kita? Dah. Yang kita ingat bagaimana dia memeluk kita, bagaimana dia mencium kita. Demikianlah anak-anak kita. Maka di 7 tahun kedua, karena terbentuk memorinya, karena terbentuk pula perintah-perintah dan larangan dari Allah ya, maka anak ini disebut mukallaf pada usia murahaqah itu 10. Tapi sekarang 8 tahun pun sudah ada yang haid. 8 tahun pun sudah ada yang mens. Berarti usia 8 tahun dia sudah menjadi mukallaf. Apa mukallaf? Mendapatkan tanggung jawab berupa larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibu-ibu ini yang tidak siap ketika anaknya haid di usia 8. Tidak siap ketika anaknya mimpi di usia 8 tahun. Kenapa? Aduh saya belum ngasih bekal buat anak-anak tersebut. Maka hari ini kita akan mengajarkan gitu ya, mengingatkan bahwa anak-anak sekarang itu baliknya lebih cepat daripada zaman kita dahulu. Maka di 3 tahun pertama jadikan dia tentara atau tawanan yang dididik disiplin. Capeknya di mana? Di hati. Kok di hati? Karena anak-anak kalau sudah nak sholat, nak tar, kita ditembak tuh, tar matilah kita. Nak mandi, nak tar gitu kan. Nanti sampai gini nih, ya Allah nak, nah mulai kita capek hati itu di situ. Kita pengennya anak rajin sendiri, sholat sendiri, mandi sendiri gitu kan, belajar sendiri. Kita pengennya begitu. Tetapi anak pengennya apa? Dia ingin punya ibu cantik, nggak cerewet, nggak ngelarang-larang, ngasih jajan banyak gitu. Jadi keinginan anak dengan keinginan kita berbeda. Terus ayahnya bagaimana? Ayahnya pulang bawa mainan gitu kan. Ngasih hadiah yang banyak, that's it. Dia nggak berpikir yang lain lagi. Padahal gitu. Ayah dan bunda punya kewajiban di usia ini untuk membentuk karakternya. Kenapa? Karena mendekati masa murahaqah. Terakhir 7 tahun ketiga dan seterusnya jadikan anak-anak itu seperti sahabat. Bagaimana sahabat? Sahabat itu perlu diajak ngobrol, perlu diajak diskusi, dihargai, gitu ya, diakui sehingga mereka nyaman ngobrol sama kita. Nah ini cat rumah warnanya apa misalnya. Bagaimana nanti kuliahnya gitu ya. Capeknya di mana? Capeknya di pikiran. Kita mikirin sekolahnya, mikirin kuliahnya, mikirin kerjaannya, pun memikirkan pasangannya. Capek sekali kita di pikiran itu. Jadi berarti apa? Yang tadi Mas Mas siapa yang baca Quran? Dokter Beni. Mas Beni aja ya. Saya manggilnya mas-mas aja, masih muda-muda wajahnya masalahnya. Ini di sini kakak-kakak. Jadi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu gitu ya dan anak-anakmu itu adalah ujian bagimu. Kok anak bisa jadi ujian? Karena kita dibuat capek oleh anak-anak. Usia 7 tahun pertama capek di fisik, 7 tahun kedua capek di hati, bahkan kita sampai nangis ya. Mama capek nak gitu. Jadi bapak-bapak kalau dengerin ibunya bilang capek, pijit-pijit, sabar ya bu gitu. Karena perempuan itu ekspresif ya, semua disampaikan. Capek dia harus bicara. Suaminya harus tahu dia capek. Nanti anak-anak juga gitu, nah beresin mainan, nah ibu capek gitu. Ibunya itu ngomong ke anaknya bahwa dia capek. Kalau bisa di rumah sakit pun sama, ya Allah hari ini capek banget ya, iya sama gitu kan. Karena memang ibu-ibu itu perempuan itu ekspresif. Kalau bapak-bapak bagaimana? Bapak-bapak banyak yang ikut aliran kebatinan, tekanan batin. Bapak-bapak itu nggak bicara dia, capek diam. Justru disitulah ketulusan seorang suami, ketulusan seorang ayah itu ada di dalam diri bapak-bapak. Dia capek nggak bilang. Jarang ya, jarang bapak-bapak pulang tuh, ya Allah ayah tuh capek mah, jarang.
Yang sering bilang capek siapa? Ibu-ibu. Dia kalau enggak diungkapkan tertekan. Makanya dia bilang, misalnya mohon maaf ini contoh saja, suami yang baik suka ngasih kode ya. Mah ada kopi enggak gitu. Maksudnya tuh buatkan kopi. Tapi kita suka gitu, mah ada kopi enggak? Ada. Papa ke dapur. Itu ada toples warna hitam, itu kopi tuh. Sebelahnya itu gula gitu ya. Papa aduk ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. Padahal papanya ngasih kode aja, tolong bikinin gitu. Tapi kita nggak peka kan gitu ya. Atau papanya bilang gini, ayahnya, mah badan pada capek loh mah. Ih sama, mama juga capek banget ya Allah. Pada tuh kode pijitin maksudnya gitu kan. Tapi kita nggak peka. Kenapa? Karena kita capek. Jadi ada istri yang mohon maaf ya Pak, istri itu ada yang nggak usah pakai kode, langsung. Betul. Karena kalau pakai kode suka nggak sensitif bener Pak. Mah tolong pijitin gitu. Pijit. Walaupun mijitnya gitu. Itu tuh di sebelah tuh ada tukang urut tuh gitu kan. Kita mijitnya kan nggak profesional ya gitu ya. Mah tolong buatkan kopi itu langsung. Kenapa? Karena kalau udah capek dengan anak-anak itu memang memang luar biasa. Bapak-bapak, ayah-ayah yang sayang sama istri, tolong berikan bantuan tenaga atau kirim seseorang meringankan tenaga istrinya. Jangan biarkan ibu-ibu ini capek sendirian. Kalau ibunya capek, hatinya ndak tenang, rumah itu nggak akan tenang. Benar. Tapi kalau ibu-ibu punya bisa refreshing gitu ya, bisa punya me time, itu dia bahagia, nyambut anak juga bahagia, nyambut suaminya juga senang. Dia akan bilang, ayah pulang, ayah mau minum air dingin atau air panas atau air meriang gitu. Airnya panas dingin. Dia akan senang gitu ya menservis suami. Anaknya pulang, anak bunda datang. Dia akan bahagia. Kenapa? Karena hatinya bahagia. Maka dibuat itu sehingga tahapan-tahapan yang 3 ini insya Allah bisa kita jalani. Itu baru nomor 1, keteladanan. Nomor 2, gimana nih? Sudah jam 3 kurang 20. Asarnya kan jam 3 kurang ya. Oh gitu ya. Jadi nggak apa-apa lanjut. Yang kedua selain keteladanan, yang kedua adalah pembiasaan. Biasakan anak-anak itu melakukan hal yang baik-baik. Bangun tidur apa yang harus dilakukan? Mandi misalnya gitu atau sholat, kemudian sarapan, berangkat sekolah itu dibiasakan. Maghrib misalnya, maghrib TV matikan, sholat berjamaah, siapkan buku. Itu akan menjadi terbiasa sama dia. Nah, maghrib TV matikan. Kita sholat, kita ngaji. Dibiasakan begitu. Bertahun-tahun itu akan tercipta kebiasaan di dia. Kalau kita tidak membiasakan yang baik ke anak-anak, maka anak-anak itu tidak menjadi sesuai dengan harapan kita. Padahal anak di sini kan antara harapan dan ujian. Harapannya anak-anak itu bisa menjadi penyejuk hati. Sehingga ada hal-hal yang harus dibiasakan dalam rumah tangga kita. Jadi kalau yang pertama keteladanan, ibunya bagaimana, ayahnya bagaimana, itu tersimpan sama dia. Sama halnya dengan kita ya. Kita suka bilang gini, dulu ayah itu selalu bilang gini-gini gitu. Itu kan teringat kan. Sekarang kita jadi orang tua, maka tanamkan itu. Cuci otak anak-anak kita dengan hal-hal yang positif. Qadarullah ketika saya akan berangkat ke Pakistan, itu beliau itu sebetulnya eh, ngancem-ngancem tipis gitu ya. Cuma bilang, Fat, Allahnya sama ya. Kita punya Allah sama ya. Allah Fatia di Pakistan dengan Allah ayah di Indonesia sama ya. Gitu. Maksudnya apa? Walaupun Fatia melakukan apapun tanpa sepengetahuan ayah, tapi Allah tahu ya. Itu kecuci, benar-benar kecuci. Padahal waktu itu umur 19-an 20-an. Karena saya ngabdi dulu di pesantren, baru berangkat ke Pakistan. Itu teman-teman tuh jalan ke sana, jalan ke sini. Setiap mau ya anak muda lah gitu ya. Itu selalu ingat
sifat Allah kita sama. Kecuci benar-benar. Sampai akhirnya pengen melakukan hal-hal yang negatif ya, tanda kutip anak muda lah umumnya. Pengen jalan, pengen nongki-nongki gitu ya. Hang out kayak anak-anak muda tuh nggak bisa saya lakukan. Gitu. Kenapa? Kecuci otaknya. Tapi anak-anak sekarang belum tentu bisa kita cuci. Karena zamannya berbeda. Apa kata Rasulullah? Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena kamu diciptakan untuk zamanmu dan mereka diciptakan untuk zamannya mereka. Jadi kita tidak bisa menerapkan apa yang dulu kita terima kepada anak-anak kita. Tetapi minimal yang positif kita bisa bawa. Terus bagaimana setelah kebiasaan, pembiasaan yang ketiga adalah memberi nasihat. Nasihat itu seperti obat. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau misalnya nak duduk nak, bunda mau ngasih nasihat. Kan tadi pagi udah bunda, capek dia dibikin nasihat. Terus bagaimana Rasulullah mencontohkan? Beliau ngasih contoh 3 waktu untuk ngasih nasihat. Boleh kita praktekkan nanti ya. Pertama saat akan pergi. Kalau anak mau pergi ke sekolah, kemana. Nak, jangan lupa ya, kabari bunda ya. Nak, jangan lupa ya, sholat 5 waktu ya. Nak, semangat gitu. Atau apa aja yang membuat dia pergi itu terngiang kata-kata kita. Anak laki-laki jangan panjang-panjang nasihatnya. Karena dia nggak sabaran kan. Kalau kita nak nanti kalau dia udah pergi. Anak kita mana udah pergi. Kalau perempuan boleh. Kalau perempuan itu kupingnya agak tebel. Ada bakat ngerumpi. Jadi dia kalau kita ajak ngobrol tuh. Itu bisa berlama-lama nah perempuan itu. Nanti kalau kamu udah besar begini gitu ya. Itu anak perempuan bisa. Tapi kalau anak laki tidak. Memang kupingnya nggak terlalu kuat. Ngobrol lama-lama itu jarang yang kuat gitu ya. Maka itu pertama. Kedua saat makan atau makan-makan. Kita ngambil dari hadis Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu ketika akan pergi dinasehati sama Rasulullah, ifadillah yafalika. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Terus kalau makan bagaimana? Ada seorang anak bernama Umar bin Abi Salamah. Tangan kanannya gerak. Ibu dan bapak pernah makan makanan nasi Arab nggak? Orang Arab kalau makan kan pakai nampan besar ya. Di tengah-tengahnya ada kambing guling atau ayam guling gitu ya. Makanya orang Arab itu jarang masuk angin. Karena dia ayamnya dibelah 2. Kalau kita kan dibelah 12. Orang Arab tuh makannya banyak gitu. Jadi naik ojol nggak masuk angin. Kita naik ojol masuk angin. Capek dikit pegel masuk angin gitu ya. Karena tadi ayamnya dibelah 12 gitu ya. Nah Umar bin Abi Salamah ketika makan tangan kirinya yang gerak. Terus Rasulullah bilang, nah ya gulam, sambillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Nah kalau makan baca bismillah gitu. Terus makan pakai tangan kanan, makan yang terdekat saja. Jadi kalau misalnya anak-anak kita lupa makannya pakai tangan kiri, kita ingatkan di antaranya enak banget kalau ngobrol-ngobrol ngisi anak-anak itu pas lagi jalan-jalan, lagi makan-makan. Alhamdulillah ya anak ya kita bisa traveling, bisa makan di restoran, bisa ini. Allah tuh udah sayang banget sama kita nak. Diisi pada saat gitu tuh. Makan bareng atau jalan-jalan bareng tanpa mereka sadari sesungguhnya kita sedang ngisi mereka tuh. Ngobrol bareng gitu ya, kenangan bareng, nah itu penting banget gitu ya, melakukan itu bersama keluarga. Baru yang terakhir, yang ketiga adalah ketika anak sedang sakit. Nah anak sedang sakit itu hatinya rapuh, sehingga perlu apa ya, perlu diisi dengan hal-hal positif, karena dia seperti spong, jadi seperti yang kalau nembus semua. Kalau kita ngasih nasihat sama orang sakit itu nyentuhnya lebih cepat ketimbang orang sehat. Nah anak sedang sakit itu dinasehati, jangankan anak. Ibu aja kita ya bu, kita ini kalau lagi sakit padahal lagi pegang HP. Terus suami nanya, bunda udah sehat? Belum gitu kan. Padahal udah sehat kita. Tapi rapuh sekali kalau ditanya sama suami. Bunda mau makan apa? Apa aja deh, sate juga boleh gitu.
orang sakit tuh cengeng. Jadi apa ya, dia punya hati tuh sensitif gitu, kepekaannya tinggi. Jadi mumpung lagi sakit, nah kita kasih nasihat. Itu nasihat yang terbaik itu 3 waktu. Saat pergi, saat makan, dan saat sakit. Ini yang ketiga. Saya khawatir ada yang ingin bertanya. Apa saya cut di nomor 3? Ibu dan bapak ada yang ingin bertanya nggak? Takutnya nah, eh, di akhir. Biasanya saya nggak dapat rundownnya nih masalahnya. Rundownnya itu acaranya jam berapa ya? Saya cuma dapat info jam 3 harus selesai karena bapak dan ibu harus berdinas lagi. Gitu. Saya maaf karena infonya jam 3 udah harus selesai ya, bapak dan ibu harus bekerja kembali begitu. Baik, Demikian ya. Demikian ya Pak ya. tapi materinya sudah selesai, Ustazah. Mungkin Gimana? kami biasa itu materinya diselesaikan dulu. Apabila Ya. ada pertanyaan dari jamaah Mm-mm. bisa langsung disampaikan. Seperti itu. Walaupun waktunya udah habis. Biasanya Mm. karena dibuka aja pertanyaannya. Oh iya, baik silakan mungkin dibuka aja dulu pertanyaan. Ibu mau bertanya dulu atau mau diselesaikan dulu? Tinggal 2 lagi nggak apa-apa ya? Udah lagi. Agak ngebut dikit ya. Iya. Sebelum saya lanjutkan yang keempat, yang kelima, ngetes aja. Nomor 1 apa tadi? Ada 5 cara Nabi mendidik anak. Ada 5 cara Nabi mendidik anak. Pertama, keteladanan. Kedua, pembiasaan. Ketiga, memberi nasihat ya. Sip, memberi nasihat di 3 waktu. Diingat keteladanan, pembiasaan, memberi nasihat di 3 waktu. Keempat, itu ada yang namanya al-mutaba'ah. Kalau yang ketiga itu al-mau'izah, memberi nasihat. Kalau yang keempat itu al-mutaba'ah, dipantau. Dipantau, dievaluasi, dikoreksi. Nah, sholat yuk nanti, kan gitu ya. Misalnya sholat asar, mau sholat asar jam berapa? Jam 4 saja, jam 4 kita datang lagi ke kamarnya. Nah, sudah jam 4. Itu al-mutaba'ah namanya. Atau boleh ibu dan bapak cek tas anak-anak. Kalau kita ngecek tas anak-anak dan anak-anak nyaman, berarti dia nggak menyimpan apa-apa. Tapi kalau kita mau ngecek tasnya, dia takut, ada apa di dalam tasnya. Jadi kalau misalnya, ini mohon maaf, kita kan hidup di Jakarta lah ya. Jakarta itu kan mengerikan ya, sesungguhnya mengerikan. Jadi mereka tuh tahu ada ATM kondom, mereka tahu ada pil KB dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaan jamaah saya itu unik-unik. Bu Fatia nih anak saya SD itu nyimpen kondom tuh gimana? Terus nanti Bu ini ada pil KB di tas anak saya. Saya tanya anaknya kelas berapa? Baru kelas 5 SD. Ini bukan nakut-nakutin tapi kenyataannya di lapangan seperti ini gitu. Jadi pertanyaan mereka itu ngeri ya. Bahkan ketika ada seorang ibu tuh gemeter terdengar sekali, Bu Fatia gitu. Tolong doain saya ya. Kenapa Bu gitu? Saya lagi nyari rumah calon calon menantu saya. Maksudnya apa Bu? Ini anak saya hamil. Dan yang menghamili tidak tahu. Saya lagi cari di daerah tol ini gitu. Saya bilang kok bisa nggak tahu? Ceritalah dia. Dia punya anak perempuan di kampus yang kalau saya sebut namanya Bapak dan Ibu pasti tahu lah kampusnya ya. Anak saya kuliah di kampus ini punya teman perempuan. Dan anak saya main ke rumah temannya yang perempuan. Nauzubillah teman perempuannya ini punya komunitas peminum. Karena dia datang ke rumah teman yang perempuan itu bilang, yuk gue kenalin gitu. Gue kenalinnya sama teman-teman komunitas gue gitu. Diajaklah dia, ternyata komunitasnya itu teman-temannya peminum semua. Dan dia nggak terbiasa. Itulah kalau anak-anak tidak bisa mengatakan tidak, itu kan nggak enakan ya. Cobalah gitu. Eh, enggak biasa mabuk. Cobalah, coba dulu. Minum, dia ikut minum, dia mabuk. Pada saat mabuklah dia ditiduri sama teman perempuan tadi. Pagi-pagi dia masih kelejengan, teman perempuannya bilang apa? Tadi si Fulan tuh nidurin lu. Hah? Dia merasa nyaman aja ngasih taunya gitu.
Padahal virginitas dia hilang, kegadisannya hilang, tapi dia ngasih taunya kayak biasa aja gitu. Nauzubillah, hamil anak ini. Ketika ditanya sama orang tuanya, yang menghamili kamu tuh siapa? Anaknya bingung karena dia dalam kondisi mabuk. Akhirnya tolong tanya sama temanmu, siapa yang nidurin kamu? Ditanya, diselidiki daerah Bekasi ke sana. Ternyata itu, naudzubillah ya, bandar narkoba. Pertanyaan dia, Bu Fatihah, boleh nggak Bu mengerjakannya di Jakarta tetapi dia orang Bekasi? Di hotel ABCD. Terus dia pertanyaan dia, boleh nggak Bu saya bilang sama cowok ini, kamu nikahi anak saya dalam waktu 2 bulan saja. Setelah itu tolong ceraikan. Boleh nggak Bu? Saya bilang tidak boleh. Itu yang namanya nikah mut'ah adalah nikah di mana pakai waktu. Nggak boleh, nikah mut'ah itu nggak boleh. Terus bagaimana saya nggak redo menantu saya seorang bandar narkoba, dia bilang. Ibu biarkan putri ibu seberapa lama dia kuat. Seberapa lama dia kuat dengan bandar ini gitu. Kalau misalnya baru seminggu dia udah nggak kuat, cerai, ya sudah gitu. Bukan dengan perjanjian, saya bilang. Itu bisa kita bayangkan hancurnya hati seorang ibu ya. Dalam kondisi, kenapa? Dalam kondisi tidak terpantau oleh orang tuanya, siapa teman-temannya. Maka boleh ya ibu-ibu tolong cek Instagramnya, followernya siapa, Facebooknya, itu bolehlah kita cek lah. Kalau dia sama teman-teman seperti apa, kalau masih SD mungkin cek tasnya dan seterusnya. Karena belum lama saya baca surat di media, surat kabar anak kelas 2 SMP kalau nggak salah itu dibawa sama ibunya ke pengadilan dengan tuduhan telah diperkosa. Terus anaknya bilang begini, ibu malu-maluin aja gitu. Iya tapi kan kamu sudah tidak gadis lagi karena dia tidur sama pacarmu. Apa anak ini bilang? Ibu, ibu tuh nggak tahu ya, aku itu sudah tidur dengan 5 pria berbeda. Bukan hanya dengan pacarku saja gitu. Kenapa ayah dan ibu harus peduli dengan kondisi ini? Karena kan nanti di hari kiamat kita kan dimintakan tanggung jawab sama Allah. Makanya kadang-kadang anak itu jadi anugerah buat kita tetapi bisa juga jadi ujian. Jika ayah dan bunda diuji lewat anak-anak, karena Allah tahu kita nggak mampu diuji lewat pasangan kita. Kalau ayah dan bunda diuji lewat pasangan, anak kita nggak akan pernah kuat kalau diuji lewat anak-anak. Allah itu paling tahu kapasitas keimanan kita. Maka bilang sama Allah, apa ya Allah, jangan engkau kasih kami ujian yang kami nggak sanggup ya Allah. Ada kan di surat Al-Baqarah di surat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tuhammilna. Nah, itu kalimat. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kasih ujian hamba yang hamba nggak sanggup ya Allah. Bilang sama Allah agar tidak diberikan ujian yang kita tidak sanggup. Maka itu 4 ya, ada pemantauan, ada evaluasi, ada mutabaah ya, dievaluasi, dipantau, dikoreksi dan seterusnya. Kalau 4 ini kita berikan, ternyata anak kita membuat kesalahan, maka baru yang terakhir yang kelima memberikan hukuman dan hukuman itu disesuaikan dengan umurnya dan disesuaikan dengan kesalahannya. Jangan mengcatch anak itu dalam kesalahan saja. Kita suka gak fair ya. Kita suka gak fair sama anak-anak. Ketika gelas pecah, oh jadi selama ini yang memecahkan gelas tuh kamu nak, pantesan gelas bunda berkurang. Kita nggak fair. Sesekali boleh. Oh pantesan tempat tidur bunda itu rapi, kamu nak yang merapihkan. Pantesan, di catch anak saat dia berbuat baik. Oh pantesan rumah bunda tuh terang gitu. Ternyata kamu nak yang merapihkan, kamu yang membersihkan. Boleh diapresiasi anak-anak itu. Anak ibu dan bapak kan cuma sedikit ya, kalau nggak 2, 3 gitu ya. Qadarullah saya punya anak 7, karena pengen banget dapat anak cewek. Keenam alhamdulillah saya dapat anak perempuan. Itu ketika 1, 2, 3, 4, 5 itu nulis di tembok panjang kali lebar gitu ya. Kalau saya tanya begini, siapa yang nyoret tembok? Siapa yang nulis-nulis di tembok? Pasti nggak ada yang jawab.
Tapi kalau saya bilang, ya Allah, tembok Umi bagus banget. Ada yang bunga, ada dinosaurus gitu ya. Mereka ngaku semua. Yang ini aku yang gambar, yang itu abang, yang itu dijawab semua sama dia. Enggak, yang ini aku, berebutan mereka. Terus gimana? Cari cara bagaimana mereka tidak takut dengan kita. Sehingga mereka bisa mengekspresikan rasa, bisa mengekspresikan keinginan gitu ya. Itu kan yang sedang kita coba agar komunikasi kita bisa intens dengan anak-anak. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Ustadz Barat dan Timur agar bisa menambahkan karena nggak terasa jam 3 ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan insya Allah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Jazakillah khairan kasiran Ustadzah atas pemaparan ilmunya yang luar biasa sekali ya. Dan pengalaman beliau ternyata jamaahnya sangat kompleks sekali permasalahan-permasalahannya. Dan mudah-mudahan di RC nggak ada yang kompleks ya. Yang tadi disampaikan sama Ustadzah nggak ada, mudah-mudahan Ustadzah ya. Baik, izin mungkin Ustadzah ini saya bacakan dulu karena yang pertama ini Ustadzah yang kita kan buka Zoom tuh Ustadzah. Jadi di kamera ini berikut Zoom-nya Ustadzah. Iya. Dan ada pertanyaan dari pemirsa di Zoom dari Mbak Siti Maisaroh. Assalamualaikum Ustadzah, izin bertanya, bagaimana cara menyampaikan tentang seks edukasi untuk anak usia 10 sampai dengan 12 tahun agar mereka bisa terjaga dari pengaruh dari luar yang tidak bagus seperti itu. Usia 10 sampai dengan 12 tahun ini bagaimana menjelaskan tentang seks edukasinya seperti itu Ustadzah. Ada satu lagi dari Mbak Yuni Priharyanti. Izin bertanya Ustazah, gimana menyikapi anak laki-laki yang beranjak remaja untuk tidak berpacaran? Padahal waktu sekolah SMP sudah dikasih garis tebal. Tidak boleh kenal perempuan sebelum dia mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi bagaimana caranya untuk membatasi mungkin ya ini yang remaja ya Ustazah ya agar tidak mengenal perempuan dan tidak berpacaran. Mungkin itu aja dulu mungkin Ustazah. Oh, boleh satu lagi deh. Biar ganjil. Ya, silakan mungkin Ibu perkenalkan karena ini kemungkinan dari luar jamaahnya ini ya. Saya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Cut Sitina Esa dari Aceh, ketepatan di sini anak saya bekerja di Rumah Sakit RC di farmasi. Jadi tadi karena ada ini lihat di grup kan saya minta ikut. Tapi karena pertanyaan ini cuman kemarin Ustazah saya udah mau tanya di GBK. Tapi nggak ada kesempatan buat saya. Hadir saya. Iya, jadi karena ini nggak berapa rame kan, mungkin ada kesempatan untuk saya. Baik. Pertanyaan saya ini Ustazah kan, ini sesuai dengan tema Ustazah antara harapan dan ujian. Pertama saya sampaikan saya berumah tangga tahun 92. 92 berarti 32 tahun ya. Lahir anak saya 93 pertama. Yang kedua 94. Yang ketiga 96. Yang keempat 97. Saya punya anak 4. Ujian saya Ustazah tahun 2000 suami saya sakit karena ada referendum di Aceh kan. Dipukul kepala sampai pecah. Dia amnesia. Tahun 2007 dia meninggal. Cuman berapa tahun anak saya punya itu. Jadi disitulah saya jadi ayah dan jadi ibu. Jadi pertanyaan saya ini, saya waktu itu bekerja di kontraktor di Banda Aceh. Pas saya pulang ke Medan, anak saya masih kecil-kecil, berhenti di sebuah rumah makan, tidak tahu itu makanan apa. Jadi anak saya laki-laki, yang pertama dan kedua itu sudah kelaparan. Masuklah ke rumah makan itu, ternyata itu rumah makan babi. Saya nggak tahu Ustazah, saking ngantuknya saya tidur di mobil. Anak saya pulang sudah makan. Karena kemarin kan tema Ustazah tuh kehalalan ya, kan. ya, ya. Yang di JC yang isek ya Bu ya. Itu satu. Bagaimana sekarang kan anak saya tuh sudah dewasa.
Alhamdulillah yang 4 ini sudah sarjana semua Ustazah. Boleh tahu yang makan ini sekarang umurnya berapa? 31. Waktu makan umur Umur berapa ya? SD, belum balik. Oh, belum belum balik. Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke. Nah, nomor 1, nomor 2 kan? Baik. Eh, Ya, berarti waktu makan belum balik lah ya. belum Ustazah. Tapi hati saya ini selalu bertanya-tanya apakah saya harus sampaikan ke anak saya atau tidak. Oke, baik. Ibu. Yang kedua Oh, Ustazah, ada pertanyaan kedua. ya ada. Saya kan tahun 2021 sudah selesai anak saya kuliah semua. Jadi saya punya harapan saya mau umroh. Tapi Ustazah sampai hari ini saya nggak bisa kumpulkan uang saya segitu banyak. Saya punya uang 10 Karena? juta. Mana lebih bagus saya sumbangkan ke masjid uang saya atau saya tunggu keberangkatan saya Ustazah? Baik. Nah, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya bagus-bagus ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak di sini. Yang pertama usia 10 dan 12, bagaimana cara menjelaskan sex education ya. Anak-anak itu even usianya sama 10 sampai 12, tetapi kecerdasan emosionalnya berbeda, kecerdasan intelektualnya atau spiritualnya juga berbeda. Kalau anak laki-laki yang sering banget gelendotan tuh apa ya? Manja-manja sama ibunya, itu biasanya mimpi basahnya agak lama. Anak perempuan yang manja sama ayahnya, suka peluk, cium gitu ya, berantem-beranteman dan seterusnya, itu mensnya agak lama. Karena dia punya kesan kontak body dengan lawan jenis kepada orang tua. Ini saya alami ketika anak pertama itu belum mimpi. Sementara adik-adiknya sudah mimpi gitu. Saya konsultasi ke dokter Rian Tamrin, pernah dengar ya, dokter Oz. Nah, ketika itu saya pernah seminar bareng dengan beliau. Dok, bagaimana anak saya kok berbeda antara yang satu dengan yang lain? Versi beliau bahwa struktur body tiap anak berbeda, makanan dan protein yang dikonsumsi juga berbeda, tontonan juga berbeda sehingga tingkat kematangan anak itu berbeda. Namun umumnya kalau anak laki-laki manja sama ibunya, pelak-peluk gitu ya, tidur bareng gitu, umumnya mimpinya agak lama. Termasuk anak perempuan yang dekat sama ayahnya. Terus bagaimana memberikan edukasi, sex education tadi disesuaikan dengan kemampuan nalarnya mereka. Ada yang gitu ya, cepet. Aku tahu tuh mereka misalnya begini-begini. Ada yang, nak sudah ini nak, hah, hah, gitu. Dia enggak paham. Kenapa? Karena pergaulan itu menentukan. Anak 10 tahun ada yang sudah, mohon maaf ya, ada yang sudah paham suami istri melakukan hubungan intim, kemudian punya anak dan seterusnya. Umur 10 ada yang paham. Ada yang umur 16 nggak paham. Itu bagaimana sih adik tuh bisa lahir tuh bagaimana kan gitu. Jadi yang paling penting dari pertama itu adalah kita kenali anak kita dulu, tipe yang mana. Dia paham atau tidak. Kalau dia belum paham, diajarkan sesuai dengan pemahamannya dia. Jadi nggak harus vulgar ya tentang alat reproduksi, kenapa Allah menciptakan jenis kelamin berbeda, sampai pada saat kita mengatakan sholat bersentuhan itu kenapa batal karena ada apa ya, ada chemistry gitu ya, atau ada hal-hal yang membuat seseorang tertarik sehingga wudhunya batal. Dari hal-hal ibadah itu bisa kita kenalkan sex education untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya mereka sudah SD, SMP, insya Allah mereka sudah mendapatkan sex education di sekolahnya masing-masing begitu. Jadi nggak terlalu vulgar dulu. Mohon maaf saya agak parno sedikit ketika anak saya mimpi, dia mimpi, jadi 5 anak saya itu setiap mimpi pasti cerita ke saya. Dan itu unik, berbeda-beda 5-5-nya. Ada yang saya langsung melihatnya, dia ketika bangun tidur tuh lemes, kemudian bilang, Umi kok keluar cairan ya, aku ya nak ya, apa Umi kok keluar cairan, dia capek, lemes. Sampai akhirnya, ya Allah nak, kamu tuh udah mimpi gitu ya, kamu udah mimpi, punya tanggung jawab di hadapan Allah. Saya cium, saya peluk, kamu udah besar. Tanggung jawab itu di tanganmu semua. Umi udah nggak tanggung jawab lagi, dia nangis ya. Berarti kamu nak udah punya tanggung jawab gitu ya. Sehingga ketika dia merasa punya tanggung jawab itu
itu dekatnya sama kita, sayangnya sama kita tuh luar biasa gitu. Jadi setiap anak akan berbeda. Ibu-ibu dan bapak-bapak usahakan ketika anak mens atau anak mimpi, yang pertama tahu tuh kita. Jangan temannya, jangan orang lain, kita orang tuanya yang pertama tahu saat mereka balik ya, entah itu mimpi atau entah itu mens gitu. Terus saya tanya, mimpinya bagaimana nak? Saya kan khawatir mimpinya itu porno atau tidak gitu. Saya parno sekali waktu itu. Oh, aku tuh mimpinya lagi main Uno. Uno tuh nggak gambaran Uno. Lagi main Uno, terus tiba-tiba ada temen SD ku lewat naik sepeda. Terus keluar cairan. Ah, amanlah saya gitu ya. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan, mimpinya gimana? Masa sih anak seumur itu udah melihat hal-hal yang dilarang? Enggak. Jadi ternyata ya sudah, kalau dia sudah mimpi, kita mengajarkannya cara mimpinya, cara mandinya, apa yang tidak boleh saat mandi, apa saat mimpi basah dan seterusnya. Jadi setiap anak akan berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana menyikapi anak remaja yang pacaran? Gini, eh, ketika dia bertemu lawan jenis, entah itu di SD, SMP, SMU, itu dia punya ketertarikan dengan lawan jenis ya. Kalau ketemu itu ada kebahagiaan tersendiri. Jangankan anak kecil, nenek kakek aja ketemu mantannya kan deg-degan gitu ya. Ada seorang nenek udah nggak ada giginya, dapat salam nek dari kakek ini, iya gitu. Padahal giginya udah nggak ada gitu. Jadi cinta itu datang tidak diundang gitu kan. Rasa itu hadir tanpa bisa diprediksi gitu. Jadi ketika anak ini suka dengan lawan jenis, paling ya mohon maaf, eh, kita batasi dengan insya Allah ya nak, nanti pasti akan datang kok pangeran berkuda atau permaisuri yang baik hati dan seterusnya, tergantung bahasa kita tuh apa. Jadi ketika kita ngobrol bahwa dulu Umi sama Abi atau dulu Mama sama Papa nggak pacaran loh nak, makanya sekarang pacaran terus gitu. Jadi kan mereka butuh keteladanan. Yang menjadi masalah kalau nggak ada keteladanan dari kita. Dulu ayah sama bunda pacaran, nah kan repot kitanya di situ. Tapi kalau kita cerita dulu ayah sama bunda nggak pacaran, makanya sampai sekarang kita pacaran terus. Dia akan melihat kok keteladanan dari kita. Jadi kalau misalnya dia tertarik dengan orang, dia tahu batasannya. Cuma anak-anak sekarang kan pinter-pinter ya. Pacarannya kan pacaran Islami, dimodifikasi sama mereka. Bu Fatia, saya pacarannya nggak malam Minggu, malam Jumat. Pacaran Islami bagaimana, datang malam Jumat, pakai baju koko gitu ya. Baca Yasin bareng-bareng. Tapi kan baca Yasinnya sambil lirik-lirikan gitu. Nanti sentuhannya juga baca Bismillahirrahmanirrahim, dipegang. Ternyata pipinya halus, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan tetap nggak boleh. Ketika dia sudah kakak nggak boleh tahu kak, pacaran kak kita kan belum belum halal gitu ya. Mari kita tutup pacaran kita dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Nggak bisa. Tetap tidak boleh dimodif karena kalau dilarang ya dilarang, nggak boleh talbis ya. Sama lah dengan ibu-ibu sekarang kan ada istilah selingkuh ya. Hari Jumat itu mereka bilangnya HSN. HSN itu Hari Selingkuh Nasional. Qadarullah saya setiap jam istirahat itu ngajar di perkantoran. Setiap jam istirahat, ini karena Jumat kelima ya kalau tidak salah, jadi saya nggak ada yang rutin. Jadi setiap hari jam istirahat itu saya ngajar di perkantoran baik kementerian maupun BUMN. Pertanyaan-pertanyaan seputar, mohon maaf ya, sentuhan, sampai yang lebih fatal dari itu tuh, itu biasa saya temui. Nah, ternyata anak-anak sekarang itu melihat ya figur ayah bundanya, mohon maaf ya, mungkin ada orang tua yang berkhianat atau selingkuh, itu terbawa ke anak-anak. Ayah aja nggak setia dengan ibu gitu. Kalau ayah nggak setia dengan ibu gitu ya, makanya dia akan mengikuti jejak. Kalau ada yang KDRT, kenapa? Dulu ayah bundanya melakukan KDRT sehingga dia melihat langsung bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Jadi keteladanan itu sangat penting kalau pengen anak tidak pacaran, kita cerita yang indah-indah saja gitu. Tentang indahnya pacaran setelah menikah, begitu maksudnya. Jadi even kita bilang nggak boleh pacaran, tetapi kita punya masa lalu, anak-anak itu tahu. Dulu kata om ini, ibu pacarnya banyak gitu. Apalagi kalau sampai tahu om tantenya misalnya pernah BCA.
BCA itu bobociang gitu ya, boci-boci ya, anak sekarang tuh bilangnya boci-boci. Itu kalau mereka tahu tentang kita dari om, dari tantenya, itu lebih berbahaya lagi kan gitu. Jadi fokuskan bahwa kita punya keteladanan sehingga enggak lagi menceritakan tentang fulan-fulanah, tetapi masa depan anak-anak kita. Kalau dia kenal dengan lawan jenis, mohon maaf bukan pembiaran, tetapi ada pemakluman, namun kita arahkan, insya Allah nanti juga ada waktunya kok kamu menikah nak. Jadi kalau saya dengan anak-anak ketika mereka masih SD, SMP, saya nggak pernah tanya, ada yang cewek cantik nggak pernah saya tanyakan itu. Karena mereka paham betul kalau saya dengan suami nggak pacaran dan mereka akan ngikuti gitu. Itulah keteladanan itu dibawa sama anak-anak ya. Nanti kalau sudah ada, saya bilang, nak, kalau sudah ada yang kamu tertarik, tolong bilang sama Umi ya nak, Umi akan lamarin. Jadi bahasa kita tuh dilamarin gitu. Nak, jangan sakiti anak perempuan ya nak ya. Umi kan perempuan, gitu. Jangan kasih PHP, jangan di PHP-in. Hal-hal gitu tuh saya sampaikan ke anak laki-laki. Sampai masalah kalau kamu mau nikah harus siap capek. Karena nikah itu capek, harus ngejagain istri, ngejagain anak, dan seterusnya. Jangan sampai dia memikirkan bahwa nikah itu nyaman-nyaman saja. Padahal kan nikah itu tidak seindah drama Korea. Dan nikah itu tidak sesederhana rumah makan. Jadi harus tahu juga anak-anak bahwa dia harus punya tanggung jawab dan seterusnya. Itu jawaban nomor 2 ya. Terakhir, alhamdulillah anak-anak ibu makan B2-nya sebelum balik. Dosanya masih ditanggung sama ibu. Ibu taubat saja, jangan ceritakan ke anak-anak. Kalau diceritakan ke anak-anak, khawatir anak-anak menyalahkan kita. Gitu. Kenapa ibu waktu itu? Gitu. Ibu taubat kepada Allah karena kelalaian kita kan waktu itu anak-anak itu makan B2. Dan alhamdulillah qadarullah mereka masih kecil, mereka nggak ada dosa. Kita pun karena tidak terjaga kan karena kita tertidur sehingga kita tidak bisa mengawasi anak-anak kan Bu. Semoga Allah ampuni. Jadi intinya taubatan nasuha saja karena sesungguhnya ibu ingat ya, jadi kami tuh bikin acara di ISEP, di JCC, saya diundang sama Quran Cordoba untuk ngisi ISEP di JCC tentang lifestyle ya, halal lifestyle. Jadi hidup kita tuh harus bersentuhan dengan yang halal-halal saja. Nah, karena kalau ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita itu kan nyatu dengan darah, nyatu dengan daging, nyatu dengan otak gitu. Yang haram itu bukan hanya barangnya, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram pun akan sama gitu. Jadi kalau ada yang masuk ke dalam tubuh kita dengan cara yang tidak halal, kita taubat. Taubatan nasuha sebelum dia menjadi darah dan daging dalam tubuh anak-anak kita atau dalam tubuh kita. Kemudian tadi yang kedua apa ya, Ibu nanya apa ya? Oke, umroh. Kalau umroh dan haji itu ada kalimat manis ilaihi sabila. Jika mampu gitulah. Jika mampu berangkat maka berangkat. Kalau belum mampu bagaimana? Tunggu sampai mampu. Yang mampu tidak berangkat haji dia berdosa. Tidak mampu tidak berangkat haji dia nggak berdosa. Jadi ibu nunggu mampu dulu, syukur-syukur ya Bu. Ibu cerita sama anak-anak, ibu pengen deh umroh tapi uang ibu baru segini. Terus andai anak-anak patungan 5 JT gitu ya, 5 juta, terkumpullah 30 baru bisa berangkat. Kalau ibu belum, nabung saja dulu. Minimal ya Bu, kita tuh pengen banget ke rumah Allah. Pengen banget, ibu nabung dulu. Kenapa kita diundang sama gubernur seneng, diundang sama presiden seneng, diundang ke tempat-tempat yang indah kita seneng. Sekarang Allah ngundang kita. Keinginan seseorang untuk melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji, itu undangan dari Allah Ibu. Pengen banget diundang. Ibu minta saja, kadang-kadang caranya nanti banyak banget. Saya pernah umrah dalam waktu 1 tahun tuh 3 kali, bukan dari uang saya. Diundang semuanya. Bu, mau nggak pergi umroh nih lewat Dubai? Diminta. Ada lagi Bu, punya uang berapa? Saya tambahin gitu. Itu caranya Allah saja, karena Allah itu kan ngundang hambanya siapa saja kan gitu. Jadi kalau ibu pengen umroh, berdoa uang itu dipegang dulu. Nanti insya Allah ibu akan berangkat dan kita tidak pernah tahu dari mana uangnya sehingga Allah memberkati kita ke tanah suci. Demikian ibu ya, jangan digunakan untuk yang lain dulu karena ibu niatnya mau umroh. Kecuali kalau ibu pernah umroh.
Kalau ibu belum pernah umroh, pegang dulu itu. Sampai nanti Allah kasih rezeki, ibu bisa berangkat. Nikmat sekali bisa melihat rumah Allah, bisa berkunjung ke rumah Allah. Saya doakan yang belum melaksanakan ibadah haji, Allah undang ke sana. Amin. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya jawab, gak terasa setengah 4 kurang. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkesan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran Ustazah yang sudah menjawab pertanyaan dari jamaah. Karena terbatas dengan waktu sudah habis dan sudah terlewat waktu asar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah mungkin di akhir pertemuan ini nanti kita mungkin ada sesi foto bersama mungkin Ustazah ya. Jamaah yang ingin berfoto dengan Ustazah. Sebelumnya kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto bersama terlebih dahulu. Oh ya, silakan mungkin ustadzahnya bisa di bawah saja, nanti yang ikhwannya di atas. Tim dokumentasi mohon izin mungkin bisa di ustadzah duduk di sini.